Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Sujiwo dengan NPM 1804041015 Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kelembagaan sistem keuangan Islam, lembaga keuangan Islam, di mana materi ini terdapat dalam mata kuliah fiskal moneter yang diampu oleh dosen pengampu Sylvia Nuriasari. Adapun materi yang saya akan jelaskan, yang pertama yaitu sistem keuangan Islam, yang kedua pengertian lembaga keuangan, yang ketiga lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia, yang keempat struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Masuk ke pemateri pertama, sistem keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah, yang pertama, harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta milik Allah. Yang kedua, Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktek keuangan Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang berdasarkan bagi keuangan Islam. Yang keempat, sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. Yang kelima, keuangan khusus dalam sistem menopang sistem keuangan negara Islam. Yang keenam, sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber pendapatan negara. Yang ketujuh, sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Yang kedelapan, sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. Yang kesembilan, sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam. Selanjutnya, pengertian sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam keuangan Islam adalah, yang pertama, larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuangan yang halal. Yang ketiga, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Yang keempat, larangan menjalankan monopoli. Yang kelima, bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Selanjutnya, tujuan utama sistem keuangan Islam adalah menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, distribusi kekayaan yang adil dan merata kemajuan pembangunan ekonomi. Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal pada komunitas muslim. Di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosioekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk membangun ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan bagi hasil kepada semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, pengertian lembaga keuangan. Yang pertama, menurut SK Menko RI nomor 792 tahun 1990. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Sedangkan menurut Dahlan Siamat, yakni lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Selanjutnya, menurut Syarif Wijaya,
mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan non-depositori. Lembaga keuangan depositori menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sedangkan lembaga keuangan non-depositori atau disebut juga lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Selanjutnya, lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama ada Bank Indonesia. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia memiliki tujuan utama, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Yang kedua yakni Departemen Keuangan. Upaya mengembangkan pasar keuangan syariah tentu juga tak biasa dilepaskan dari peranan Departemen Keuangan. Pasar modal dan lembaga keuangan non-bank syariah, lembaga yang membina adapun Bapepam LK. Bapepam LK merupakan gabungan dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Selanjutnya yakni Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam ataupun syariah dalam bentuk fatwa untuk menjadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Yang selanjutnya ialah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Lembaga ini adalah lembaga yang menagih perselisihan antara LKS dan nasabah sesuai dengan tata cara hukum syariah umumnya. Nasabah memilih dating ke Basyarnas sebelum di pengadilan negeri karena cara ini lebih efisien dan dalam hal biaya dan waktu. Selanjutnya yakni struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Struktur keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangannya yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kredit, juga melakukan usaha penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari lembaga umum syariah. Yang kedua yaitu lembaga bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, yang selanjutnya ialah lembaga keuangan non-bank. Nah, adapun lembaga keuangan non-bank sendiri terdiri dari pasar modal, yang kedua pasar uang, yang ketiga perusahaan asuransi, yang keempat dana pensiun, selanjutnya perusahaan modal ventura, lalu lembaga pembiayaan, yang selanjutnya perusahaan pegadaian, dan yang terakhir lembaga keuangan syariah mikro. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.